1% dari bobot ikan. Kasih aja 1% dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Izinkan kami menampilkan sebuah konten yang ringan saja, yaitu pada hari ini kita akan melakukan penambahan aplikasi ya. Salah satu bahan aplikasi yaitu probiotik. Diperkirakan airnya itu sekitar 10 kubik, sehingga kami memberikan garam krosok itu sebanyak 10 kg. Kemudian pemberian molase 100 ml setiap kubik air, sehingga kami memberikan 1000 ml atau 1 liter. Dan pemberian probiotiknya itu kami hanya memberikan 2 gram saja per kubik air, sehingga ini hanya diberikan 20 gram teman-teman semuanya. Nah, kemudian kami sudah melakukan penambahan molase ini tiap 10 hari sekali atau seminggu sekali kami berikan molase. Penambahannya itu kira-kira seperempat daripada pemberian awal ya. Kemudian garam krosok juga udah pernah kita tambahkan, ini sekitar 2,5 kilo ya, kira-kira sama seperempat dari pemberian awal. Nah, sekarang kami akan memberikan penambahan probiotik. Tujuan penambahan probiotik adalah untuk mengupdate atau untuk memaksimalkan kerja bakteri ya. Siapa tahu mungkin bakteri di sini berkurang ya koloninya. Itu kita perlu melakukan penambahan probiotik. Tapi sebelum kita melakukan penambahan probiotik, teman-teman, kita akan lakukan cek pH terlebih dahulu. Nah, teman-teman semuanya, kenapa kita perlu melakukan pengukuran pH? Itu adalah tidak lain karena perlu tidaknya kita menambahkan dolomit ya. Kalau pH-nya sudah mencukupi, maka kita tidak perlu melakukan penambahan dolomit. Kalau misalkan pH itu sudah 7 atau 8 ya teman-teman semuanya, itu sudah cukup. Kecuali kalau pH-nya itu asam, misalkan di bawah 6, nah maka kita harus melakukan penambahan dolomit. Jadi untuk penambahan dolomit itu tidak sembarangan ya teman-teman, jadi tidak asal kita tambahkan ya. Perlu kita cek dulu. Sekarang kita akan cek pH, kita ambil sampel airnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya. Nah, di sini saja kita. Nah, ini alat untuk ukur pH-nya teman-teman semuanya. Kita buka dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita akan hidupkan. Caranya kita hanya menekan tombol bagian atas, tombol on off-nya saja. Ya, sudah oke. Ya, sudah kita kalibrasi teman-teman, jadi 0 kembali, dimulai dari 0. Setelah itu kita coba matikan dulu ya, biar valid. Oke, setelah itu kita hidupkan kembali. Ya, dia sudah mulai dari 0, maka sekarang kita akan tes pH-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diamkan saja dulu ya teman-teman, seperti ini. Nah, airnya kebanyakan nih, harus kita buang, jadi jangan sampai merendam pada bagian atas ya teman-teman semuanya. Kita buang dulu airnya ya. Nah, segini aja nih, jadi jangan banyak-banyak ya. Jadi yang bagian kita rendam tuh bagian bawahnya aja sini teman-teman ya. Oke, kita diamkan dulu. Di situ masih terjadi pergerakan ya teman-teman semuanya. Kita pengen tahu nanti pH-nya berhenti di angka berapa. Kita tunggu hingga beberapa menit. Ini pH-nya ya. pH-nya itu masih berkisar antara 6 sampai 7. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu melakukan penambahan dolomit ya teman-teman semuanya. Masih cukup stabil pH-nya. Jadi sekali lagi untuk menambahkan dolomit itu kita harus cek pH dulu ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan menambahkan dolomit. Kalau misalkan pH-nya sudah tinggi atau sudah memenuhi syarat, maka tidak perlu kita tambahkan dolomit. Oke, sekarang kita hanya akan menambahkan probiotik saja teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, ini adalah probiotik yang kita gunakan ya. Di sini kami tidak menyebut merek. Teman-teman bisa browsing aja di situs-situs belanja online, di mana merek probiotik itu banyak sekali ya. Pilihlah probiotik bubuk seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, sendok ini takarannya itu 1 sendok ini 3 gram teman-teman semuanya, udah pernah kami ukur. Nah, jadi kita hanya membutuhkan tuh sekitar 3 sendok aja, karena kita untuk kolam ini hanya membutuhkan sekitar 10 gram ya, 9 sampai 10 gram. Oke, sekarang kita akan ambil probiotiknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik teman-teman, ini sekitar 3 gram ya. Nah, kita ambil 3 sendok aja nih teman-teman. Ya, bentuknya seperti ini, halus banget ya. Ya, kalau mau ditimbang terus agak repot juga ya teman-teman. Lebih-lebih sedikit nggak apa-apalah probiotik ya. Oke, kalau sudah selesai maka kita akan aduk dulu. Ya. Probiotik itu gampang sekali larut ya teman-teman semua. Nah, nanti setelah kita aduk maka tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kita diamkan dulu sebentar ya, hanya sekitar 1-2 menit saja, tidak lama-lama ya teman-teman semuanya. Tujuannya semoga starter bakterinya bisa aktif kembali. Oke, setelah kita diamkan selama beberapa menit, mudah-mudahan bakterinya sudah aktif kembali, dan kita tuang pelan-pelan teman-teman seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini saja ya. Nah, ya seperti itu aja ya teman-teman penambahannya. Dibilas-bilas sedikit. Ya, ini udah merah ini karena kita sudah tambahkan molase ya beberapa hari sebelumnya gitu, jadi kita tidak tambahkan lagi sekarang. Oke, dan untuk pH tadi seperti teman-teman lihat sendiri, pH-nya masih stabil ya. Jadi kita tidak perlu melakukan penambahan dolomit. Jadi kita hanya menambahkan probiotik saja. Tujuannya untuk mengupdate kolam ini supaya kerja bakterinya itu lebih maksimal, sehingga proses pembentukan plok di kolam ini itu juga lebih maksimal. Teman-teman semuanya, tadi setelah kita cek beberapa kolam itu stabil ya pH-nya. Nah, sekarang kita akan coba cek kolam yang belakang. Kenapa? Kolam yang belakang ini karena dia semi outdoor ya teman-teman, karena ada air hujan kadang-kadang suka masuk kemari ya. Makanya perlu kita cek pH-nya, karena air hujan itu kan cenderung asam ya. Nah, sekarang kita akan cek dulu ya teman-teman. Ini langsung aja ini ya. Kondisinya kita hidupkan dulu. Ya, sudah hidup. Tadi kita sudah kalibrasi ya teman-teman. Start dari 0. Sekarang kita cek pH-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dekatkan. Oke. pH-nya rendah ya teman-teman semuanya, bahkan sangat rendah ya. Di situ terlihat angkanya 4,7 ya, artinya di bawah 5 ya. Nah, ini dengan seperti ini maka kita harus menambahkan dolomit ya. Nah, tadi untuk probiotik udah kita tambahkan, tapi kita agak ragu nih, jangan-jangan pH rendah. Kenapa? Karena kolam yang satu ini berada di outdoor ya, sering kena air hujan ya teman-teman. Jadi sekali lagi sebagai catatan, untuk kolam-kolam di outdoor resiko untuk penurunan pH itu lebih tinggi. Kenapa? Karena di situ sering ada masuk air hujan. Nah, ini udah jelas ya teman-teman. Kita dekatkan, pH itu 4,7. Karena itu kita perlu menambahkan yang namanya dolomit. Berapa penambahan dolomit? Kita penambahannya itu hanya kita tambahkan karena ini rendah, kita tambahkan 50 gram dalam setiap kubik air. Nah, di sini kan ada 1,8 kubik airnya teman-teman semuanya. Oke, finish ya untuk pH. Nah, ini kami sudah buat ya dolomit ya. Dolomit di sini kami hanya menambahkan sekitar 80 gram ya teman-teman, nggak nyampe 100 gram ya, 80 gram saja kami akan tambahkan. Nanti setelah penambahan dolomit kita akan cek ulang apakah pH-nya sudah naik. Sekarang masukkan dolomitnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi airnya akan berwarna putih seperti itu ya. Jadi bagian atasnya saja ya. Oke. Ya. Oke, cukup ya, jangan dimasukkan semua ya. Karena 80 gram itu juga termasuk tinggi ya gitu. Karena di awal saja kita menambahkannya itu 50 gram setiap kubik airnya. Sekarang kita tambahkan, jadi jangan langsung banyak ya teman-teman. Dikhawatirkan nanti justru pH-nya terlalu tinggi ya. Kalau rendah kita gampang menaikkan pH, tapi kalau udah terlalu tinggi repot lagi karena kita harus melakukan pengurangan air gitu. Oke, kita tunggu beberapa menit. Teman-teman semuanya, setelah kita diamkan selama beberapa saat, sekarang kita akan mengambil sampel airnya ya. Biar lebih akurat pengukuran pH, maka kita ambil saja sampel airnya teman-teman. Ya, jangan banyak-banyak, sekitar 3 jari aja ya teman-teman. Oke. Ya, sekarang kita akan coba ukur pH-nya lagi, tambah lagi. Ya, segitu aja ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan cek pH-nya ya sekarang ya. Mudah-mudahan pH-nya sudah naik ya. Tadi itu rendah banget ya. Ya. Kita lihat masih bergerak.
berapa pH-nya teman-teman. Ya, kita dekatkan. Ya, ini pH-nya teman-teman, terhalang cahaya ya. Ya, sudah lumayan ya teman-teman, sudah naik nih. Oh, kok malah hilang? Taruh, kita ulang lagi teman-teman. Kita hidupkan dulu. Oke. Ya. Ya. Kita cek pH-nya. Ya. Sekarang kita akan lihat teman-teman, pH-nya apakah sudah berubah. Ya, sudah ya teman-teman, sudah naik, sudah di angka 7,4, dan ini cukup bagus ya teman-teman. Tadi kita kasih dolomitnya agak banyak ya, jadi pH-nya tuh naik 7,4 ya. Sudah cukup ya teman-teman, artinya kolam ini sekarang sudah aman. Probiotik sudah kita kasih, molase juga sudah kita tambahkan, dan kita lakukan penambahan dolomit untuk yang kolam ini. Kenapa? Karena pH-nya tadi begitu kita cek rendah, kita tambahkan dolomit, kita diamkan ya. Beberapa metodenya kita diamkan 1 jam, bila perlu sampai 1 hari ya sebenarnya teman. Jadi baru kita cek pH-nya sudah bagus ya teman-teman semuanya, sudah di angka 7,4. Artinya ini sudah tahap aman. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya dan buat kita semua sama-sama belajar di kanalnya Simala Bapis. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.